kita harus pahami hal yang menyebabkan wudu wajib ada 3 jawaban dari ulama. Yang pertama, hadas disertai mau sholat dan semacamnya. Yang kedua adalah mau sholat. Yang ketiga, hadas saja. Selama orang itu dia terkena hadas, di saat itu wudu bagi dia disebut wajib. Adapun mau sholat itu syarat untuk buru-burunya wudu. Terputusnya hadas merupakan syarat pada keabsahan berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdik li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Halaman 146, 3 baris dari atas. Wa mujibuhu al-hadatsu ma'al qiyami ila sholati wa nahwiha. Adapun sesuatu yang mewajibkan wudu, yaitu berhadas disertai berdiri menuju solat, wa nahwiha dan seumpama solat. Waqila, ada pendapat al-qiyamu faqat, yaitu berdiri saja. Waqila al-hadatsu faqat, ada pendapat yaitu hadas saja. Bimakna annahu idza fa'alahu waqa'a wajiban, dengan pengertian bahwasanya yaitu apabila mengerjakan ia akan wudu, maka jatuhlah wudu itu sebagai wajib. Sawa'un adakhala fis salati amla, sama saja apakah memasuki ia pada solat atau tidak. Wal qiyamu ila salati syartun fi fawriyatihi, adapun berdiri menuju kepada solat yaitu syarat pada segeranya berwudu. Wan qita'ul hadath syartun fi sihhatihi, dan adapun terputusnya hadas yaitu syarat pada keabsahan wudu. Wallahu a'lam. Kita bedah dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita membahas tentang wudu. Bicara wudu tentu berbicara definisi wudu secara lughat maupun secara terminologi agama, dan itu telah dijabarkan kajian sebelumnya. Berbicara wudu tentu berbicara mula-mula disyariatkan wudu, dan itu pun telah dibedah pada kajian sebelumnya. Udah berbicara wudu, berbicara hal-hal yang mewajibkan wudu. Mewajibkan wudu karena hukum wudu macam-macam. Ada wudu itu haram, ada wudu itu sunat, ada wudu itu makruh, ada wudu itu wajib. Dan ini kalau diingat-ingat sudah diterangin tuh pada kajian sebelumnya. Berbicara wudu, berbicara fardu wudu. Bicara wudu berarti berbicara sunat wudu.
baik sunat sebelum wudu maupun sunat ketika wudu maupun sunat sesudah wudu. Berbicara wudu, berbicara makruh wudu. Berbicara wudu berarti berbicara hal-hal yang membatalkan wudu. Berbicara wudu berbicara hal-hal yang haram bagi orang yang enggak punya wudu. Inilah materi-materi yang ke depan akan kita bedah dalam membahas tentang wudu. Adapun malam hari ini pembahasan kita tentang hal-hal apa yang mewajibkan wudu. Kalaulah kita mau diulang sedikit, wudu itu saudara hukumnya banyak. Ada 4 wudu tuh. Kalau ngomongin ahkamul wudu. Pertama, kalau kita balik biar kita yang materi kita di akhir, wudu itu haram. Wudu juga tapi bukan dapat ganjaran tapi dapat dosa. Kapan tuh wudu itu haram? Yaitu ketika orang itu sedang umpamanya, sedang keluar darah haid. Orang yang masih haid haram berwudu, dosa wudunya. Kalau cuci muka mah boleh. Kalau wudu bimakna ibadah, dia dilarang, haram. Orang lagi wudu, itu wudunya dosa. Itu contoh wudu haram. Contoh wudu sunat. Kapan tuh wudu sunat? Bila mana tajdid wudu, memperbaharui wudu. Jadi wudu itu sunat bila mana tajdid wudu, memperbaharui wudu dan sudah dipakai ibadah, dipakai semacam solat udah dipakai solat. Ini kita contoh maghrib tadi kita wudu, sekarang nih kita ngaji masih punya wudu. Datang isya belum batal, sunat wudu lagi, namanya tajdid wudu, memperbaharui wudu, wudunya diulang begitu. Tapi setelah dipakai, kan udah dipakai saat maghrib, itu namanya wudu, hukumnya sunat. Wudu sunat namanya. Mana lagi wudu sunat banyak. Wuduin mayit, ada orang mati, itu diwuduin. Ketika dimandiin tuh, wudu dulu baru dimandiin. Jadi pertama-tamanya cebokin dulu, baru wudu, baru mandiin. Tuh wuduin mayit tuh hukumnya sunat. Andai ada orang mati dimandiin, enggak pakai diwuduin lagi, sholatin aja, enggak pakai diwuduin. Tuh kira-kira sah enggak mandiinnya tuh? Kenapa emang? Iya sunat, namanya wudu sunat. Wudu udah dimandiin, mau dicium sama bininya, jangan, udah diwuduin, begitu, takut batal,
Yang batal siapa itu? Hah? Yang hidup. Dia mayit nggak ngapa-ngapa. Begitu. Begitu. Nggak apa-apa, cium-cium aja. Begitu. Cium-cium mau boleh-boleh aja. Nggak apa-apa. Begitu. Udah diwuduin, emang juga udah. Begitu. Begitu. Banyaklah wudu sunat tuh, banyak banget. 3, wudu makruh. Jadi wudu tapi dibenci Nabi. Makruh. Yang mana tuh? Tajdid wudu belum dipakai sholat. Itu makruh. Kita wudu. Selesai wudu, belum juga sholat. Jalan ke masjid aja belum, wudu lagi. Itu makruh. Orang belum dipakai. Makruh wudunya tuh. Lagian juga boros di air. Mana enggak ngisi kotak amal lagi. Begitu. Boros di air. Jadi kalau kita wudu, mau wudu lagi, pakai sholat dulu. Namanya tajdid wudu. Kalau belum dipakai sholat, makruh. Pakai dulu sholat. Baru wudu lagi. Karena Qur'annya begini nih. Pada surat Al-Maidah 6. Idza qumtum ya ayyuhalladzina amanu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Bila Anda mau sholat, wudu dulu. Terkesan dohir ayat, mau batal mau tidak. Yang penting sholat, yang udah dipakai sholat, begitu. Maka tajdid wudu hukumnya sunat. Kalau udah dipakai sholat. Kalau belum dipakai hukumnya makruh. Yang keempat, ini materi kita. Wudu wajib. Apa wudu wajib? Apa yang menyebabkan wudu hukumnya wajib? Ini materi kita. Judulnya wudu itu bisa wajib, bisa tidak. Begitu. Apa tuh penyebab wudu wajib? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, besok nih, malam Jumat Haul, akhir Syawal. Pengarang kitab kita, puncaknya malam Sabtu. Wa mujibuhu al-hadas ma'al qiyami ila sholati wa nahwiha. Yang menyebabkan wudu itu hukumnya wajib, yaitu berhadas serta mau sholat dan semisalnya. Jadi kapan wudu itu wajib? Mau sholat dan berhadas. Itu wajib. Dua ini satu kesatuan. Jadi penyebab wudu itu wajib. Faktor yang mewajibkan kita berwudu bila mana kita itu berhadas dan kita mau sholat. Dan bukan lalu. Bila mana kita berhadas dan kita orang mau sholat, itu wudu wajib. Kalau berhadas doang, enggak wajib. Kita nih punya wudu. Biar gampang hadas tuh kita sebut satu contoh, kentut. Keorangin, kita kentut. Apakah dengan semata-mata kentut itu wajib wudu? Enggak, kata Syekh Nawawi. Gitu. Dengan semata-mata kita buang angin tuh wudu enggak wajib. Karena ada satu instrumen lagi kalau mau sholat. Karena sholat ini butuh kepada wudu. Maka ketika dia berhadas dan mau sholat, disitulah wudu wajib. Termasuk ketika dia berhadas dan dia mau tawaf, disitu wudu wajib. Termasuk juga ketika
dia berhadas dan mau pegang Quran. Orang pegang Quran itu kudu punya wudu. La yamassuhu illal mutahharun. Kalau mau baca Quran enggak punya wudu enggak apa-apa. Baca Quran. Karena baca belum tentu megang. Kayak bapak tahlilan, hafal Yasin, hafal kulhu, itu baca Quran. Enggak punya wudu, enggak apa-apa karena enggak megang. Begitu. Jadi penyebab wudu wajib itu hadas disertai berdiri menuju sholat, mananya mau sholat. Dan semacam sholat dari hal-hal yang membutuhkan kepada wudu. Jadi kalau kemudian itu orang itu berhadas dan mau sholat, di saat itu wudu dia wajib. Wudu dia wajib. Begitu. Di saat dia berhadas dan mau tawaf, orang haji tuh, ngomongin tawaf, orang di Mekah, mau tawaf wajib, mau tawaf sunat, mau tawaf rukun, kudu punya wudu. Di saat itu wudu wajib adanya. Wajib adanya. Artinya berhadas dan mau melakukan hal-hal yang kudu punya wudu. Salat, tawaf, megang Quran, bawa Quran, itu begitu. Itu wudu hukumnya wajib. Jadi wudu wajib kalau mau sholat. Jadi wudu ini hukumnya macam-macam kalau dibedah, begitu. Ada 4. Tuh, begitu wudu tuh. Namun pendapat ulama, wakila al-qiyam faqat. Ada ulama bilang penyebab wudu wajib itu kalau mau sholat. Kalau mau sholat, wudu wajib. Begitu. Mau sholat doang. Begitu. Enggak ngomongin hadas. Pokoknya kalau mau sholat, wudu wajib. Itu pandangan. Juga ada ulama mengatakan wudu itu menjadi wajib bila berhadas. Asal orang itu berhadas, kentut macamnya. Di saat itu wudu bagi dia dihukumi wajib. Sama ada orang itu mau sholat, sama ada tidak mau sholat. Asal dia kentut, wudunya wajib. Itu pandangan. Tapi yang paling kuat, hadas juga mau sholat juga. Itu wudu baru statusnya wajib. Baru statusnya wajib. Kita berhadas dan mau sholat, wudu kita wajib adanya. Tuh hukum wudu. Jadi kita tahu tuh hukum wudu ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh. Wudu ini terkait hukum wudu. Jadi orang berwudu tuh beda-beda. Ada orang lagi wudu, kita ditanya, tuh wudu hukumnya apa tuh orang? Ya nggak tahu. Tanya dulu, tuh wudu kenapa dia? Batal enggak? Belum batal sih. Sunat belum tentu. Udah dipakai sholat belum tuh? Wudu yang pertama belum. Makruh. Udah sunat. Begitu. Jadi muslim itu enggak bisa langsung pastiin. Inilah cara berpikir cerdas. Ada teman ngaji kita. Kita tahu lebaran kemarin dia bawa tuh bininya ke rumah kita. Waktu kita jalan ke mall, yang digandeng lain.
Waduh, ini lain. Begitu. Ini nggak bener nih. Berarti tukang ngaji nih. Ini nih. Namanya kita nyimpulin. Enggak luas. Mungkin saja dia adiknya. Mungkin dia kakaknya. Karena kan kita nggak tahu. Barang belum pasti jangan dipastiin. Itu jadi stres, jadi penyakit. Orang wudu begitu gambarannya. Ada orang wudu apa tuh? Wajib lah, belum tentu. Tuh orang ngaji tuh jadi luas, enggak sempit, enggak enggak. Kayak begitu tuh. Kalau orang tuh ngaji, ketemu aturan macam-macam. Jadi kita bisa paham tuh, barakah kita ngaji. Bahwa hukum wudu jumlahnya ada 4. Begitu. Jadi ada orang wudu bisa dosa, bisa aja. Masa wudu dosa? Ya, yang bagaimana? Begitu. Itu hukum tuh kayak begitu. Hukum tuh. Jadi ada ulama bilang berhadas itulah penyebab wudu. Sama ada orang itu mau sholat ataupun tidak mau sholat. Asal dia berhadas, maka wudu yang dia kerjakan pastikan namanya wudu wajib. Namanya. Tuh, saking luasnya ilmu Syekh Nawawi. Sampai ke situ-situ tuh. Begitu. Terus mau sholatnya gimana? Karena kan dia yang namanya wudu wajib kalau kentut macamnya. Kalau dia kentut, manakala dia berwudu, pastikan wudunya sebutannya wudu wajib. Mau sholat ataupun tidak mau sholat. Begitu. Terus mau sholatnya adalah syarat wudunya kudu buru-buru. Jadi wudu itu enggak mesti buru-buru. Kita kentut, enggak wajib habis kentut langsung wudu, enggak. Begitu. Jadi habis kentut langsung wudu, enggak. Ente habis kentut biasa aja. Begitu, enggak mesti harus langsung wudu. Langsung wudu kalau habis kentut ini mau sholat. Maka buru-burunya dalam wudu itu bila kita mau mengerjakan hal-hal yang kita kudu punya wudu. Baru wudu itu wajib buru-buru. Dengan kita buang angin kencing gak langsung wudu, gak apa-apa. Begitu. Gak apa-apa. Kayak begitu. Sama pada kajian yang sudah kelewat bab cebok. Kita habis kencing. Enggak disaratin buru-buru cebok, enggak. Disaratin buru-buru cebok tuh kalau mau sholat lagi. Ente kencing subuh, ceboknya dohor. Ya dohor itulah wajib. Sama, juga sama. Cuman geli aja kalau mau kira-kira Ustaz Habib. Subuh, suruh dia cebok dohor. Gitu. Apa dikata? Begitu. Apa Saudara Rahmat? Namanya apa? Dempet? Oh, belepetan. Iya. Begitu. Jadi kalau ulama mengata wudu wajib alasannya berhadas, mereka akan jawab, itu sholat bagaimana? Nah, ngomongin sholat itu mah syarat untuk wudu kudu segera. Bukan menyebabkan wudu wajib. Wudu wajibnya mah cuman hadas. Buru-burunya ini hukum lain. Yaitu karena dia mau sholat mau tawaf, buru-burunya wajib adanya. Buru-burunya. Terus terputusnya hadas. Itu syarat pada keasahan wudu. Begitu. Kalau kita berhadas, terputusnya hadas, itu merupakan syarat sah dalam kita wudu. Makanya ada satu candaan begini nih, dalam bab batal wudu, ada candaan ulama.
Begitu. Dan kita harus ditelaah. Kata ulama bilang begini, Anda kudu paham, kentut sekali wudu batal. Kalau 2 kali wudu nggak batal. Begitu kata Kiai. Kalau kentutnya sekali, kalau sekali batal wudu. 2 kali, 2 kali tidak batal. Kenapa 2 kali tidak batal? Udah nggak punya wudu. Dengan kentut itu nggak punya wudu. Kalau nggak punya wudu dia kentut lagi, batal? Kagak. Kagak ada hukum batal. Karena memang kagak punya, orang kagak punya wudu. Begitu. 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 Maka kata teman kita, ada orang ahli manajemen. Ditanya, bagaimana sulitnya di mana manajemen keuangan dari ilmu yang ente pelajari? Tingkat kesulitan ilmu manajemen pada jurusan manajemen keuangan. Itu kesulitannya di mana? Dia jawab, kesulitannya bila uangnya nggak ada. Jawabannya begitu, saudara. Apa yang mau diatur? Gitu. Orang duitnya nggak ada, apa yang mau dimanage? Begitu. Itu sama. Begitu. Apa yang mau dikata batal? Orang wudunya kagak ada. Maka disebut kentut sekali wudu batal. 2 kali enggak batal. Bukan maknanya kalau begitu gua kentut 2 kali aja. Ya kagak, tetep aja wudu batal. Ini sebutan batal tidak ada pada kentut kedua. Sebab udah enggak punya wudu. Udah enggak punya wudu. Begitu. Ulama itu bilang begitu. Begitu. Sampai ada yang bilang, jadi mengatur keuangan tuh sulitnya di mana? Sulitnya kalau uangnya kagak ada. Bener nggak? Iya bener juga. Bener juga. Begitu. Bener juga. Sampai ada kiai datang. Ada orang datang ke rumah kiai. Yai, aduh ampun banget, saya ini lagi banyak pikiran. Alhamdulillah. Ente banyakin baca alhamdulillah. Oh banyak pikiran kok alhamdulillah. Saya dengar kata kiai, kata orang kampung, yang kesurupan tuh karena kagak ada pikiran. Gitu. Karena kosong pikiran itulah jadi apa? Kesurupan. Jadi beruntung kalau banyak pikiran. Benar nggak? Iya. Jadi katanya orang yang kesurupan tuh karena kosong pikiran. Jadi kalau pikiran tuh banyak, alhamdulillah, begitu, kagak kesurupan, begitu. Jadi saudara, kita harus pahami hal yang menyebabkan wudu wajib. Ada 3 jawaban dari ulama. Yang pertama, hadas disertai mau sholat dan semacamnya. Yang kedua adalah mau sholat. Yang ketiga, hadas saja. Selama orang itu dia terkena hadas, di saat itu wudu bagi dia disebut wajib. Adapun mau sholat, itu syarat untuk buru-burunya wudu. Terputusnya hadas merupakan syarat pada keesahan berwudu. Nah, ini materi kita.